Saudara, dulu ada tokoh sebelum Sunan Kugurang itu, Van der Burgt, itu pemikir daripada pemerintah Belanda. Dia meneliti dari Sabang sampai Merauke, dia laporkan ke Ratu Belanda bahwa karena Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam, maka sebaiknya undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah syariat Islam. Dari mana seorang Van der Burgt ini bisa berpendapat sedemikian rupa, saudara? Di antaranya masukan dari Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Usulan Van der Burgt ini diterima oleh Ratu, dan kemudian Ratu Belanda mengeluarkan putusan bahwa umat Islam di Indonesia harus pakai hukum Islam, sehingga didirikan mahkamah syariah, mahkamah syariat. Dirikan mahkamah syariat ya, Bung. Oh, gitu ya. Jadi pengadilan syariat itu zaman Belanda ada, saudara. Itu peninggalan kerajaan, Bung Rizik. Bukan persetujuan Belanda. Bukan usulan dari Mufti Batavia. Itu peninggalan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Begitu menurut yang saya pelajari, Bung Rizik. Nah, itu hasil perjuangan para ulama. Iya, hasil perjuangan para ulama. Tapi sebelum Belanda masuk, itu sudah ada. Ya. Nah, tapi ini ditentang oleh Sunan Kugurang. Sunan Kugurang ini punya penelitian berbeda. Dia nentang itu, dia nggak mau hukum Islam yang berlaku, saudara. Sunan Kugurang ini justru jahat. Dia mau obok-obok. Sampai akhirnya Van der Burgt ini dipecat. Jadi Van der Burgt ini pahlawan lah begitu ya, supaya Bani Alawi menang gitu ya, Bung ya. Pinter Anda berkilah. Van der Burgt ini adalah salah satu orang ahli sejarah milik kerajaan Belanda. Ya, dia ahli sejarah. Ahli sejarah. Dan dia yang memasukkan kalian lah. Hebat. Karena masyarakat Indonesia itu mayoritas mengikuti adat, bukan mengikuti Islam. Ini terjadi perdebatan sengit. Kalau seandainya Sanahagranya mengatakan statement seperti itu, maka Sanahagranya tidak perlu belajar agama, tapi belajar adat. Jadi tokoh adat. Ini buktinya Sanahagranya masuk ke Indonesia sebagai tokoh agama, sebagai ulama, walaupun menyamar, untuk membatalkan yang namanya jihad, karena mereka takut dengan yang namanya jihad. Ya, iya, Bung, gitu. Dia bukan duta adat, bukan duta budaya, duta agama. Sanahagranya ini. Antara Habib Utsman bin Yahya dengan Sunan Kugurang, ya kawan. Habib Utsman tetap bertahan. Ya iyalah bertahan. Ante-ante Belanda dapat ini, dapat bintang salib singa. Ya, saya nggak pinter, tapi kalau hal-hal seperti ini saya mau untuk membahas. Ya, TIJ. Narada ilmiahnya apa nih? Narada ilmiahnya jangan pakai buku SD. Iya, justru yang dibilang sama beliau ini pakai buku SD. Saya nggak mau pakai kurikulum dalam hal sejarah ini. Ya, karena banyak juga otak-atik Belanda. Bahwa umat Islam harus pakai hukum Islam. Nah, akhirnya apa? Karena Sunan Kugurang orang Belanda, dia dibela oleh kerajaan Belanda, saudara. Akhirnya usulnya sebagian diterima, saudara. Sebagian usulnya diterima oleh negara. Sanahagranya datang ke Indonesia buat penelitian, bukan masalah budaya, tapi masalah agama. Ya, paham jihad yang mendarah daging di kalangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Pendekatan yang dia bangun adalah pendekatan secara agama, dalam hal ini secara Islam. Urusan wasiat, urusan warisan, urusan itu semua yang membuat kompilasi hukum Islam di zaman Belanda adalah Habib Utsman bin Yahya. Ya, kalau nggak ada Habib Utsman saat itu, nggak punya kita kompilasi hukum Islam. Siapa bilang sebelum ada Habib Utsman, jauh-jauh hari di kerajaan Islam Samudra Pasai, di kerajaan Islam Perlat, di kerajaan Aceh sudah ada.
Enak aja ente. Nggak ada kita pengadilan syariat. Betul, yang membentuknya ada Belanda. Ya Belanda yang berkuasa, saudara. Bukan, syariat Islam bukan bentukan Belanda. Memang peninggalan daripada kerajaan ataupun kesultanan Islam di Nusantara, Bung Rizik, bukan usulan Belanda. Masa syariat Islam usulan Belanda, sedangkan misi Belanda di sini adalah untuk membawa ajaran agamanya. Boleh dibilang pada waktu itu perang salib secara tidak langsung. Gitu, Bung. Masa syariat Islam dibawa Belanda? Tapi itu siasat strategi yang begitu jenius dari Habib Utsman bin Yahya, sehingga umat Islam punya pengadilan syariat, sehingga hukum Islam bisa berlaku. Alhamdulillah. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Zaman itu siapa sih yang gak minta izin sama Belanda? Jamiat Khair didirikan. Oh, banyak yang gak minta izin sama Belanda. Cut Nyadin, Cut Mutia, Cut Kemalahayati atau Laksamana Malahayati pantang mematuhi hukum kafir. Lebih baik mati berkalang tanah daripada ikut kafir, Bung Rizik. Ya, Pocut Kemalahayati atau Laksamana Malahayati, dia seorang diri meladeni Belanda dengan silatnya. Ya, ditikam itu Belanda yang tinggi besar sama dia, seorang perempuan, daripada ikut Belanda. Dia nggak minta izin sama Belanda. Kalau udah minta izin sama Belanda, itu namanya ante-ante penjajah. Dan itu yang dilakukan oleh Mufti Batavi. Iya, sampai beliau mendapatkan lencana, ya, sampai mendapatkan bintang salib singa. Itu masalahnya. Masa pejuang dikasih medali sama penjajah? Ente memaksakan sejarah, mau ngotak-ngatik sejarah, ya. Tahun 1901 izinnya dari mana? Belanda. Muhammadiyah didirikan, izinnya dari mana? Belanda. NU didirikan, saudara, tahun 26, izinnya dari mana? Belanda. Kalau nggak izin dari Belanda, bisa didirikan? Nggak bisa. Bisa ditangkap semua pendirinya, saudara. Makanya di Aceh diluluh lantakkan semua. Kita berperang, nggak mau takluk dan tunduk kepada Belanda. Sampai istana-istana dibubarkan, dihancurkan oleh Belanda karena nggak mau tunduk kepada aturan kafir. Jihad fisabilillah jalan satu-satunya waktu perang itu. Ya, sampai pengkhianat muncul, dikirim pasukan Marsose ke Aceh. Bahkan penyerangan ke Aceh ikut didukung oleh Mufti Batavia. Ente jangan asal-asal kalau ngomong, ya. Darah-darah leluhur kami tercurahkan di bumi ini gara-gara pengkhianat. Nak aja ente. Karena saat itu di Indonesia adalah pemerintahan Hindia Belanda. Oh, bukan di Indonesia, tapi di Nusantara. Pemerintahan Hindia Belanda sebelum Indonesia ada. Karena dulu kerajaan-kerajaan di setiap wilayah yang ada di Nusantara, Bung Rizik. Rekrut pegawai negeri, mereka gaji polisi buat jaga jalanan, jaga keamanan di kampung-kampung, mereka gaji petugas pos. Nah, termasuk Mufti Batavia juga digaji oleh Belanda. Beliau diberikan medali salib singa. Nah, itu yang diberikan medali-medali itu, Bung Rizik, bukan orang yang menyamar sebagai ini itu segala macam, bukan. Itu antek-anteknya Bung Rizik. Kalau bukan antek-anteknya Bung Rizik, nggak akan diberikan medali. Ya, pokoknya golden itu, dimakan sama dia. Ya, kualat gua kalau gua bohong. Untuk menyampaikan surat kemana-mana negeri, saudara, mereka gaji guru-guru untuk mengajar di sekolah-sekolah, mereka gaji para buruh untuk kerja di kebun-kebun mereka, saudara, walaupun gajinya semau-maunya, saudara. Namanya juga penjajahan. Cuman yang saya mau garis bawahi, apakah orang Indonesia semua yang dulu bekerja kepada Belanda, baik itu menjadi petugas keamanan, maupun itu menjadi petugas pos, maupun itu menjadi guru di sekolah-sekolah, apa semua boleh kita sebut pengkhianat? Pengkhianat. Barang siapa yang bekerja sama, yang membantu penjajah, itu namanya pengkhianat, Bung.
Ya, yang melawan penjajah, yang memerangi penjajah, itu yang pejuang, Bung. Ente jangan salah-salah mengelabui sejarah. Itu di Aceh, siapapun yang kerjasama dengan Belanda, itulah penjajah, ante-ante penjajah. Mana ada orang kerjasama dengan penjajah, digaji sama penjajah, terus jadi pahlawan? Enggak begitu dong cara berpikirnya, saudara. Apakah petani-petani dulu, pekebun-pekebun yang kerja di perkebunan-perkebunan Belanda, dapat gaji dari Belanda, apa mereka semua kita sebut pengkhianat? Pengkhianat dong. Ngapain kerja sama Belanda? Ngapain jadi budak Belanda? Melawan dong. Di saat seluruh Indonesia melakukan perlawanan atas agresi Belanda, seharusnya melawan, bukan tunduk kepada Belanda. Kalau tunduk kepada Belanda, itu namanya kita berkhianat kepada tanah air. Mereka menyerap hasil bumi kita, hasil tambang kita, rempah-rempah kita. Kok kita malah kerja sama mereka? Di Aceh itu nggak kerja sama mereka kecuali pengkhianat. Ya, melawan mati-matian Belanda. Sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Saat genting, saat umat Islam dijajah oleh orang-orang kafir, saudara. Enggak sembarangan. Menjaga umat Islam dalam kondisi ditekan, ditindas, dikuasai, dijajah. Itu perlu strategi yang luar biasa, saudara. Nah, kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak ini? Ibu-ibu di belakang jelas, Bu? Bu? Habib Utsman pengkhianat atau pejuang? Beliau adalah... Menurut saya, beliau adalah ante-ante Belanda. Mau komplain? Bisa apa kalian? Menyelamatkan umat Islam saat-saat genting kok malah dapat penghargaan dari Belanda. Ngawur ente. Menjaga umat Islam dalam kondisi ditekan, jihad fi sabilillah. Bukan menjadi sampah di negeri sendiri, Bung Lizik. Ada-ada aja ente. Ente ngajak jihad di negeri yang aman. Ini di saat situasi ini malah Anda bela orang yang berpihak ke penjajah. Kira-kira strategi kok nunduk ke Belanda. Seharusnya endingnya kan melawan. Bukan malah jadi mufti yang diangkat oleh Belanda. Banyak itu waktu itu yang nggak mau jadi Belanda, nggak mau ikut Belanda, melawan. Kok melawan penjajah, mau jadi penjajah katanya strategi. Contoh strategi Teku Umar, berpura-pura menyerah, bawa lari senapan. Kita di mana-mana kalau mau belot, kalau menunjukkan bahwa kita itu benar-benar bukan penjajah, kita deketi musuh, kita ambil, kita jarah itu perlengkapan perang, uang dia, kita kalahkan dia. Itu Teku Umar sampai rumahnya dibakar, sampai diburu habis-habisan gara-gara bawa kabur alutsista milik Belanda. Ente kerja sama Belanda kok dibilang pejuang, dapat gaji dari Belanda, dapat penghargaan dari Belanda kok pejuang. Mana ada pejuang yang dapat penghargaan dari Belanda? Lalu bagaimana tentang keterkaitan Habib Utsman yang fatwanya ini suka digoreng sama Senok? Karena Senok tahu nih, Habib Utsman ini banyak membahas soal sufiyah, soal tasawuf. Nah, kita tahulah kalau tasawuf bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan dunia, itu digoreng sama Senok seolah-olah Habib Utsman itu anti jihad, Habib Utsman itu mengharamkan jihad, Habib Utsman itu nggak suka jihad. Ini fitnah murahan, saudara. Karena digoreng sama Senok. Kalian yang goreng garing.